Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Sabtu 14 Mei 2022 bersama saya dengan Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan aktivitas di sepanjang hari ini. Kita awali ibadah di saat ini dengan menyanyi bersama Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Doa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena tuntunan pertolongan Tuhan, sehingga di malam hari yang telah kami lewati kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan berita firman. Dimampukanlah kami untuk dapat memahami, mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ini ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang berusaha untuk mencukupkan kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu setiap orang berusaha untuk bekerja. Melalui kerja orang akan mendapatkan upahnya. Nah, di berbagai tempat sudah diatur bahwa setiap orang yang bekerja patut untuk mendapatkan upahnya. Nah, hal ini berlaku juga dalam pelayanan gereja. Itulah sebabnya telah diatur bagaimana pemberian upah dari pelayanan yang dilakukan setiap orang. Walaupun demikian, upah tidak dalam bentuk uang, karena tidak sedikit orang yang melayani tidak menuntut upah karena pelayanan dalam gereja yang bersifat pemberian diri, dan hal ini sangat dihargai dan disyukuri bersama.
Nah, di gereja mula-mula termasuk dalam pelayanan gereja di Korintus, upah dalam pelayanan telah diatur. Setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan berhak untuk mendapatkan upahnya. Ya, walaupun demikian, Paulus dalam bagian firman Tuhan di saat ini, dia tidak menuntut upahnya. Bagi Paulus, ia melakukan tugas pemberitaan Injil bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi itulah sesuatu yang telah ditanggungkan kepadanya. Sehingga dengan tegas ia mengatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi ketegasan Paulus ini didasarkan pada penghayatan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah sesuatu yang ditanggungkan oleh Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia tidak menuntut upah karena pemberitaan Injil sudah merupakan tanggungan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini tentu mau mengajak kepada kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini, mari kita memberitakan kabar Injil, kabar sukacita dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita mau melayani Tuhan, jangan kita hitung-hitungan. Jangan hanya karena masalah hak kita merupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan pernah merasa takut dan khawatir ketika melayani Tuhan. Ketika bekerja dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena itu terus maknai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita telah diberkati oleh Tuhan dengan berbagai kehidupan, terutama keselamatan yang berasal daripadanya. Semua berkat ini dimaksudkan bukan supaya kita berkecukupan atau kuat menghadapi kehidupan, tetapi supaya kita mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu mari kita mulai di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, maupun sebagai anak-anak. Mari kita lakukan tanggung jawab kita untuk melayani keluarga kita, mampu untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Karena itu terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Isilah kehidupan dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Muliakan Tuhan dengan setiap talenta yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana Paulus dalam bacaan firman Tuhan di saat ini, dia bersyukur ketika dia boleh diperkenankan Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Karena itu dia tidak menuntut haknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, janganlah kita menuntut apa yang menjadi hak kita. Tetapi ingatlah kewajiban kita sebagai orang percaya, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya dan saudara-saudara. Teruslah mengintrospeksi diri, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Berarti kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, maka janji berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan terus dinyatakan oleh Tuhan, dan upahmu besar di sorga. Amin.